Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami pada mata kuliah desentralisasi dengan dosen pengampu Ibu Yori Hadayani, SIP MSI, dan Bang Ali Saputra, SAPMAP, dengan judul Perangkat Daerah Berbasis Otonomi Organisasi. Mari menyimak videonya dan saksikan apa yang kami dengarkan, apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan mengenai otonomi organisasi. Menurut Prasojo tahun 2005, otonomi organisasi merupakan bagian dari otonomi internal, di mana otonomi internal terdiri dari otonomi organisasi, otonomi kepegawaian, otonomi keuangan, dan otonomi perencanaan. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang otonomi organisasi adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan yang ketiga PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan yang dimiliki daerah, di mana daerah berwenang untuk menentukan jenis dan jumlah perangkat daerah, untuk menentukan pengelolaan keuangan daerah, merekrut dan mengembangkan SDM aparatur, serta merencanakan pembangunan daerah. Organisasi perangkat daerah berbeda-beda dikarenakan perbedaan dari kondisi demografis dan geografis, perbedaan kebutuhan dan kemampuan, perbedaan kondisi wilayah, dan perbedaan jumlah dan sebaran penduduk. Adapun unsur dari pemerintahan daerah yaitu terdiri dari kepala daerah yang meliputi gubernur, bupati, dan wali kota, serta yang kedua yaitu perangkat daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, DPRD, dinas, badan, lembaga teknis, kecamatan, dan kelurahan. Di era globalisasi dan reformasi, organisasi dituntut agar lebih efektif dan efisien, lebih adaptif dan responsif, lebih cepat tanggap terhadap perubahan, dan mampu berinovasi. B. Organisasi dalam perspektif. Organisasi didefinisikan efektif berdasarkan tujuan dan visi yang tercapai. Organisasi bersifat abstrak, namun memiliki karakteristik yang dapat diidentifikasi. Beragam model organisasi. Yang pertama, model organisasi sintesa. Terdapat 3 model organisasi. Model tertutup berfokus pada efisiensi internal. Model terbuka menekankan adaptasi lingkungan dan aspek sosial. Yang ketiga, model sintesa, menggabungkan keunggulan kedua model sebelumnya. 2. Struktur organisasi pemerintahan daerah. 5 elemen dasar organisasi menurut Mitzbong. Yang pertama, puncak strategis, kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang kedua, lini tengah, sekretaris daerah sebagai penghubung. Yang ketiga, struktur teknis, badan atau kantor untuk analisis dan standarisasi. Yang keempat, staf pendukung, sekretariat daerah dan DPRD. Yang kelima, inti daerah, dinas daerah untuk pelayanan dasar. Ketiga, penataan perangkat daerah. Good governance. Good governance mencakup 9 karakteristik. Yang pertama, partisipasi. Yang kedua, rule of law. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, responsivitas. Yang kelima, orientasi konsensus. Yang keenam, persamaan. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi. Yang kedelapan, akuntabilitas. Yang kesembilan, wawasan strategis. Model yang keempat, organisasi perangkat daerah bertumpu kewenangan. Pemberian otonomi sebagai konsekuensi desentralisasi teritorial. Kewenangan daerah mencakup 10 bidang yang harus dilaksanakan. Yang pertama, kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri, dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi, dan tenaga kerja. 5. Struktur organisasi berbasis human capital. Human capital sebagai model utama organisasi modern. Kualitas SDM multidimensional mencakup pertama, kualitas kepribadian dan kemandirian. Yang kedua, kualitas bermasyarakat, solidaritas, keterbukaan. Yang ketiga, kualitas berbangsa atau kesadaran berbangsa bernegara. Yang keempat, kualitas spiritual atau religiusitas dan spiritualitas. Yang kelima, kualitas kekaryaan, kemampuan merealisasikan aspirasi. Yang keenam, wawasan lingkungan dan kepedulian. Struktur organisasi harus sesuai dengan kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki.
Pentingnya pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sekian. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang restrukturisasi perangkat daerah yang bertumpu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Pertama, kita perlu memahami latar belakangnya terlebih dahulu. Sejak diberlakukannya desentralisasi di Indonesia, pemerintah berusaha menata organisasi perangkat daerah supaya lebih efektif. Hal ini ditandai dengan keluarnya beberapa peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, PP Nomor 8 Tahun 2003, dan PP Nomor 41 Tahun 2007. Jadi sebenarnya PP Nomor 41 ini bukan peraturan yang berdiri sendiri, melainkan lanjutan dari upaya penyempurnaan aturan sebelumnya. Kemudian, penataan perangkat daerah ini dilakukan secara bertahap. Ada 3 tahapan utama. Yang pertama, tahap instalasi pada tahun 2002 sampai 2003, yaitu tahap awal penerapan aturan desentralisasi. Yang kedua, ada tahap konsolidasi pada tahun 2004 sampai 2006, yaitu tahap penyempurnaan di mana berbagai kelemahan aturan diperbaiki. Yang ketiga, ada tahap stabilisasi pada tahun 2007, yaitu pemantapan agar sistem desentralisasi berjalan lebih stabil dan konsisten. Selanjutnya, setiap peraturan pemerintah punya pendekatan yang berbeda. Misalnya, PP Nomor 84 Tahun 2000 menggunakan pendekatan akomodatif. Artinya, aturan ini memberi ruang yang cukup luas bagi daerah untuk menyesuaikan struktur organisasinya sesuai dengan kondisi masing-masing. Namun, perbedaan pendekatan dari tiap PP ini membuat formasi birokrasi daerah juga berbeda-beda. Ada daerah yang perangkatnya gemuk dan boros anggaran, ada juga yang ramping dan lebih efisien. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, sebenarnya sudah ditegaskan ada 5 pertimbangan dasar yang harus diperhatikan daerah saat membentuk perangkatnya, yaitu yang pertama, kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. Yang kedua, karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah. Kemudian yang ketiga, ada kemampuan keuangan daerah. Yang keempat, ada ketersediaan sumber daya aparatur. Dan yang terakhir, pola kerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga. Jika kelima hal ini diperhatikan, maka organisasi perangkat daerah bisa lebih proporsional dan sesuai kebutuhan nyata. Sayangnya, dalam praktiknya banyak pemerintah daerah yang kurang memperhatikan hal tersebut. Akibatnya, perangkat daerah sering kali terlalu besar, tidak efisien, dan membebani anggaran daerah. Inilah mengapa kemudian lahir Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang bertujuan menyempurnakan aturan sebelumnya dan menjadikan perangkat daerah lebih ramping, efisien, namun tetap efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, kesimpulannya yaitu restrukturisasi perangkat daerah bertumpu pada PP Nomor 41 merupakan upaya pemerintah untuk menata organisasi birokrasi daerah agar tidak boros anggaran, tetapi tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan tepat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Bagian D, penataan dinas untuk daerah otonom. Dinas daerah ialah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Penyusunan organisasi perangkat daerah diawali dengan penyusunan dan penetapan jumlah nomenklatur dinas daerah yang ada. Kemudian menetapkan badan dan kantor serta bagian dalam kesekretariatan daerah. Peranan dinas daerah di setiap daerah berbeda-beda, karena setiap daerah memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda. Penyusunan dinas daerah dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah penyusunan dinas daerah berwawasan lingkungan, di mana lingkungan adalah hal yang sangat penting untuk menyusun organisasi daerah. Kemudian stakeholder sebagai pihak yang dilayani, diberdayakan, dan dilibatkan dalam program pembangunan. Robbins membagi lingkungan menjadi 2, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus, di mana lingkungan umum adalah lingkungan yang mempunyai dampak terhadap organisasi, namun relevansinya tidak sedemikian jelas, misalnya dari faktor
ekonomi, politik, faktor ekologi, dan lain sebagainya. Sedangkan lingkungan khusus merupakan lingkungan yang secara langsung relevan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Misalnya, tenaga kerja, pegawai, klien, dan lain sebagainya. Dalam menghadapi lingkungan yang terus berkembang, maka diperlukan organisasi daerah yang adaptif dan responsif, adaptif terhadap perubahan lingkungan dan perkembangan zaman, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Cara yang kedua yaitu penyusunan dinas bertumpu pada visi strategis. Setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki visi dan misi yang ditetapkan dalam RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Kepala Daerah. Kemudian, organisasi perangkat daerah yang dirancang adalah organisasi yang berorientasi pada visi dan misi dengan skala prioritas. Dengan adanya skala prioritas, maka alokasi anggaran akan lebih fokus dan lebih akuntabel. Cara yang ketiga adalah struktur dinas daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Struktur dinas daerah diatur dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 menyebutkan bahwa susunan organisasi dinas daerah terdiri dari 1 sekretariatan dan paling banyak 4 bidang sekretariatan terdiri dari bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari 4 seksi paling banyak. Struktur dinas dilihat dari jabatannya. Setiap dinas terdiri dari 21 jabatan struktural, seorang kepala dinas, seorang sekretaris, 4 orang kepala bidang, dan 15 orang pejabat eselon lainnya. Struktur dinas dilihat dari hubungan wewenang. Hubungan wewenang yang pertama yaitu wewenang lini yang merupakan wewenang yang bersifat langsung dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok organisasi. Biasanya ada pemimpin yang memimpin bawahannya dalam rantai komando. Contohnya, kepala dinas memerintahkan kepala bidang untuk melaksanakan program pendidikan. Yang kedua yaitu adanya wewenang staf, di mana wewenang staf merupakan wewenang yang sifatnya memberi saran, bantuan teknis, atau rekomendasi kepada kepala pimpinan. Misalnya, bagian staf perencanaan memberikan rekomendasi anggaran kepada kepala dinas. Sekian dari bagian saya, terima kasih.